认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和基石上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Kita memasuki minggu pertama di bulan Maret ini. Biarlah kita menyiapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau masuk hadiratnya, kita mau memuji Dia dan menyembah Dia. Mari kita angkat pujian kita yang pertama, katakan, "Ku masuk ke ruang Maha Kudus." Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk
你们都当赞美耶和华，万民啊，你们都当赞美他，因为他向我们大施慈爱，耶和华的诚实存到永远。你们要赞美耶和华。Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kebaktian pada hari ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini. Bapa, kami mempertaruhkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan dimanapun anak-anak-Mu berada yang mengikuti ibadah secara virtual ini. Dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar supaya lewat bibir mulutnya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun setiap jemaat untuk menemukan hal yang bernilai kekal, bahkan yang sungguh-sungguh mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pertaruhkan kebaktian pada hari ini, dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan berkenan menyucikan dan mengampuni setiap kami yang ada. Dan Tuhan juga memakai setiap anak-anak-Mu yang melayani. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita berikutnya. Kita mau angkat pujian yang berkata, Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di bumi dan di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan, aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap sama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku yang bagianku selamanya. Kita akan pujian ini, katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap sama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Allah sumber kuatku, Kau Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Selamanya. Dia bukan hanya Allah sumber kekuatan kita, tetapi Dia juga Allah yang baik,
yang menunjukkan kasih setianya bagi setiap kita. Mari kita angkat pujian kita yang berikutnya, katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita sudah memasuki bulan Maret 2021. Tema besar dalam bulan Maret ini kita adalah berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan hari ini, minggu pertama, subtemanya adalah mengikut Yesus adalah keputusanku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Dia. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diberi kesempatan walaupun masih secara virtual untuk boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, sebelum kami beranjak, kiranya Engkau mengampuni, menyucikan baik hamba-hambamu, anak-anakmu yang terlibat melayani, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, anak-anak kesayanganmu semuanya, baik yang dalam keadaan baik maupun mereka dalam keadaan kurang baik, kiranya Tuhan juga boleh menyertai mereka, memberikan apa yang mereka perlukan, dan Tuhan juga memberikan penghiburan bagi mereka yang dalam kesedihan, memberikan pemulihan, kesehatan bagi mereka yang lemah, dan Tuhan juga memberikan harapan dan penghiburan kepada mereka yang putus asa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mempertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah kami boleh menerima firman Tuhan dengan mengerti dan memahami, dan kami dimampukan untuk mempraktekannya. Agar supaya kami menjadi pengikut Kristus, bahkan sampai menjadi penjala manusia. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Saudaraku yang kekasih, perikop ini adalah sering kita dengar, dan sepertinya sepintas hal-hal yang biasa saja. Tapi kalau kita membaca dengan seksama, bukankah murid-murid atau keempat orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus ini sangat luar biasa? Baik Simon Petrus dan juga Simon Petrus dan Andreas maupun Yakobus dan Yohanes, mereka merespon panggilan Tuhan segera. Tidak berpikir dulu, tidak timbang-timbang dulu. Seringkali kalau kita diminta, seringkali sepertinya rohani bilang, didoakan dulu. Tidak minta izin dulu. Bahkan dikatakan, mereka meninggalkan ayahnya, meninggalkan pekerjaannya, jalannya ditinggal. Mereka langsung segera ikut Tuhan Yesus. Saudara, lalu saya teringat dengan satu lagu yang pada masa saya masih pemuda itu sering kali dinyanyikan di kebaktian-kebaktian kebangunan rohani. Lagu ini berjudul I Have Decided to Follow Jesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Tema dari firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema lagu
yang pada saat itu sangat tren. Hampir setiap kebangunan rohani menyanyikan lagu ini. Bahkan dikatakan di gereja-gereja tertentu sampai saat ini masih memakai lagu hymn ini. Kisah di balik lagu ini terjadi sekitar 1800 tahunan di India, tepatnya di daerah yang bernama Assam. Pada waktu itu di Eropa terjadi kebangunan rohani yang sangat luar biasa, sehingga menghasilkan banyak misionaris keluar dari Eropa untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ada beberapa misionaris dari Inggris yang datang ke India dan memberitakan Injil di sana. Menurut sejarah yang ditulis oleh Dr. Perangamalam Job, seorang misionaris India, bahwa orang-orang dari Inggris tiba di Assam dan mencoba memberitakan Injil kepada beberapa suku primitif di tempat itu. Nah, daerah Assam bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Penduduk di tempat ini terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yaitu praktek memakan sesamanya atau makan daging manusia. Dan mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang asing. Dalam kebengisan dan kebrutalan seperti ini, hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa kabar baik di tengah-tengah mereka. Tentu saja kehadiran mereka tidak disenangi, bahkan dibenci oleh mereka. Mulai perlahan-lahan terjadi satu hal yang di luar dugaan. Injil bisa diterima oleh satu keluarga pertama yang menerima Yesus. Dan keluarga pertama ini bernama Nokseng. Nokseng, ya. Bahkan setelah keluarga ini percaya, ada banyak keluarga-keluarga lain yang juga percaya. Maka mendengar kabar seperti ini, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian ia memanggil keluarga Nokseng yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus untuk berkumpul di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Nokseng beserta istri dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah masyarakat. Ketika sang kepala suku itu mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya itu meninggalkan iman mereka, tiba-tiba Nokseng menyebutkan kalimat, I have decided to follow Jesus, no turning back. Aku sudah memutuskan untuk percaya dan mengikut Yesus, tidak mengingkari lagi. Mendengar kalimat itu, sang kepala suku menjadi murka. Lalu dengan amarahnya memerintahkan anak buahnya untuk menghujam kedua anaknya yang tak berdaya dan akhirnya meninggal dunia. Sang kepala suku berkata lagi dengan teriakan kepada Nokseng, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati. Tetapi sekali lagi, bukannya dia menyerah, tetapi justru dia mengucapkan kalimat,
Though none go with me, still I will follow. Walau tinggal aku sendirian, aku tetap ikut Yesus. Tidak akan ingkar lagi. Sekejap saja setelah mendengar kalimat itu, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Saudaraku, anak sudah mati, istri sudah mati. Mungkin bagi kita yang mengalami akan hancur dan tak tahan. Nah, setelah kematian istrinya, kepala suku itu berkata lagi kepada Nokseng, aku memberi kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu mau meninggalkan imanmu dan berbalik, kamu akan hidup. Tetapi dengan mantapnya, Nokseng berkata, the cross before me, the world behind me, no turning back. No turning back. Salib ada di depanku, dunia di belakangku. Aku tak akan ingkar, aku tak akan ingkar. Ternyata ucapan ini adalah ucapan terakhir dari Nokseng, karena setelah mengucapkan kalimat itu, dia pun dibunuh dan mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, satu kisah yang memilukan, tetapi ini contoh seorang yang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kematian Nokseng dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan menjadi berkembang secara pesat di daerah itu. Bahkan dikatakan suku Nokseng itu hampir 90% percaya kepada Kristus dan daerah itu mayoritas Kristen, yaitu suku Garo. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, sang kepala suku menjadi terganggu pikirannya dan penasaran. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan supranatural, pikirnya. Rasa penasaran ini yang membawa kepala suku dan pada akhirnya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus ketika ia membaca kitab Injil. Dan dia menjadi orang yang percaya. Bukan saja Injil, juga kesaksian hidup keluarga yang telah ia sendiri bantai. Lalu kepala suku ini memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa itu dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatan ini mendorong semua warganya untuk mengikut kepercayaan sang kepala suku. Mulai saat itu, kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Hari ini kita bisa melihat mereka mayoritas menjadi orang Kristen. Kata-kata yang diucapkan oleh Nokseng di atas digubah menjadi satu lagu him yang indah oleh seorang misionaris India yang bernama Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diarrangement oleh komposer Amerika yang bernama William Jensen Reynolds dan dipakai oleh Billy Graham. Pendeta Billy Graham, pendeta yang luar biasa, sebagai lagu yang terus dinyanyikan di banyak KKR di seluruh dunia. Dan hingga hari ini, gereja mengenal lagu I Have Decided to Follow Jesus sebagai lagu yang sangat indah. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Kesaksian dari latar belakang lagu ini mengingatkan setiap orang percaya bahwa mengikut Yesus bukanlah satu hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Memang ada banyak tantangan, bahkan taruhan nyawa. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang iman percaya kita dengan teguh. Hingga Tuhan Yesus mendapati kita sekalian adalah orang-orang yang setia sampai akhir hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kisah Nokseng ini yang begitu tepat dan cocok sekali dengan tema yang kita angkat pada hari ini. Mengikut Yesus keputusanku. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan. Tidak ada orang lain yang bisa mewakili, sekalipun itu pasangan kita, sekalipun itu orang tua kita, sekalipun itu anak kita. Tidak ada siapapun yang dapat mewakili untuk menjadi pengikut Kristus. Perlu secara pribadi. Demikian juga waktu kita percaya kepada Yesus. Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya percaya dibaptis di gereja menjadi anggota jemaat lalu tercatat di KTP kita. Tapi panggilan Tuhan untuk mengikut Dia agar supaya kita menjadi penjala manusia. Nokseng sudah melakukannya. Sekalipun sepertinya dia tidak berbuat banyak karena akhirnya ditangkap dan diadili dan dibunuh. Tapi benih ini yang menghidupkan dan membuat banyak orang, bahkan satu kampung, percaya kepada Kristus. Saudara, kembali kepada perikop di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 ini. Kata kuncinya adalah mengikut Yesus. Maka ada 3 hal yang harus kita lewati apabila kita ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang pertama, hati yang siap diproses. Bukan asal-asalan. Kita bersama-sama membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius 16 ayat 24 dan 25, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, ayat ini begitu jelas memberitahukan kepada kita bahwa hati yang siap diproses itu adalah hati yang betul-betul mau mengikut Yesus dengan satu tindakan penyangkalan diri. Lalu memikul salib. Banyak di antara kita mau melayani Tuhan tetapi tidak mau menyangkal diri. Banyak di antara kita mau melayani tapi kita tidak mau pikul salib. Kalimat atau ayat ini, bahkan tema ini, itu juga menjadi satu teguran bagi saya pribadi untuk memurnikan pelayanan saya. Agar supaya sampai kelak nanti Tuhan melihat adalah hamba yang setia. Matius 10 ayat 38 dikatakan demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita juga tahap atau step pertama harus punya hati yang siap diproses. Yang kedua, hati yang berkomitmen dan rela berkorban.
Injil Yohanes 12 ayat 25 dan 26. Injil Yohanes 12 ayat 25 dan 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, hati yang berkomitmen, yang betul-betul mau mengikut Dia dengan sungguh-sungguh punya kerelaan dan mau berkorban. Ada janji Allah, bukan? Di dalam ayat 26 bagian B, Dia akan dihormati Bapa. Yang ketiga, fokus pada panggilan Tuhan. Berani melangkah ke depan dan tidak menoleh ke belakang. Saya banyak mendengar kesaksian para hamba-hamba Tuhan yang mengalami banyak tantangan di tengah-tengah keluarga ketika mereka memutuskan untuk pergi dibentuk oleh Tuhan untuk masuk sekolah teologi. Tidak mudah memang, banyak sekali hambatan, tetapi ketika mereka fokus kepada panggilan dan berani melangkah ke depan, Tuhan akan bertindak dan menyatakan kuasa-Nya. Dan banyak kesaksian yang begitu luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, Injil Lukas 9 ayat 62 juga mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku, biarlah lewat apa yang dituliskan di dalam perikop ini dan juga kesaksian Nokseng, kita juga mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan menjadi pengikut yang sejati. Dan mengikut Tuhan, mengikut Yesus, keputusanku. Ya. John Stott pernah mengatakan, mengikut Yesus berarti membiarkan Dia mengarahkan agenda hidup kita. Mengikut Kristus bukan perbuatan yang bisa dilakukan dengan setengah-setengah, tapi menekankan kesungguhan hati dalam mengikut Dia atau menuntut komitmen kesetiaan dan kesungguhan hati. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian agar supaya kita tetap mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Tidak pernah ingkar. Seperti lagu, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai berjumpa Yesus. Ku ikut sampai berjumpa Yesus. Ku ikut sampai berjumpa Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, kiranya Engkau tambah-tambahkan kasih karunia-Mu, agar kami tetap berjalan bersama-Mu,
dan tetap dengan komitmen untuk memutuskan mengikut Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu yang boleh terus tertanam di dalam benak hati anak-anak-Mu, khususnya jemaat HK ini. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau angkat pujian yang berkata, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita sebelum menerima perjamuan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena di hadapan kami tersedia perjamuan roti dan anggur. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa, penderitaan-Mu, kematian-Mu yang hanya demi menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, baik hamba-hamba-Mu maupun seluruh jemaat Tuhan, baik secara nyata ataupun secara diam-diam, baik hanya di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, rancangan mereka, maupun juga dalam tindakan nyata mereka. Tuhan, ampuni kami
agar supaya kami pantas dan layak untuk menerima perjamuan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memegang roti di tangan kanan kita. Kita siap untuk bersama-sama menerima perjamuan ini sebagai perintah dari Tuhan Yesus. Pada waktu malam, di mana Tuhan Yesus akan ditangkap dan diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atas roti itu. Lalu ia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang pernah diserahkan untuk saudara dan saya. Biarlah dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita boleh makan bersama-sama. Mari. Selanjutnya mari kita pegang anggur ini, cawan ini. Setelah Tuhan Yesus membagikan roti, kemudian dia mengambil cawan,
Dan Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, untuk menjadi peringatan akan aku. Sama halnya Bapak Ibu, anggur ini melambangkan darah Kristus yang pernah tercurah untuk mengampuni saudara dan saya. Mari kita bersama-sama meminumnya untuk mengingat darah Kristus yang pernah tercurah. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah menerima akan roti dan anggur ini. Tuhan, biarlah Tuhan juga yang akan terus menambahkan kasih karunia-Mu, agar supaya anak-anak-Mu terus berjalan bersama-Mu, bahkan berkomitmen untuk mengikut Engkau, dan mereka berani mengambil satu keputusan untuk selalu mengikut Engkau dan tidak pernah ingkar. Terima kasih Bapa di dalam surga, agar supaya anak-anak-Mu benar-benar lewat firman Tuhan boleh menyatakan iman mereka di dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya kedapatan mereka adalah anak-anak-Mu yang setia dan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati seluruh anak-anak-Mu Jemaat HK dimanapun berada, khususnya bagi mereka yang lanjut usia, yang lemah tubuhnya, Tuhan juga boleh mendampingi mereka, menyertai mereka dan memberkati mereka. Demikian juga mereka yang bekerja, yang berusaha, Tuhan memberkati mereka. Yang bersekolah, dari anak-anak sampai perguruan tinggi, kiranya Tuhan tambahkan hikmat bijaksana. Mereka dapat mengikuti semua pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami telah menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan kami terus boleh memaknai kematian, pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat GGPHK dari anak-anak, orang muda hingga yang lansia. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Mereka yang berkeluarga, yang berumah tangga, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, agar mereka boleh menggantungkan harapan mereka hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap mereka yang melayani, memberkati Musa, hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis, guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami menyadari Tuhan, kalau kami boleh melayani bukan karena hebat kami, karena ini semua karena kemurahan Tuhan, panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami boleh bekerja sama, kami boleh bersatu hati Tuhan untuk melayani Engkau. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk keadaan dunia, bahkan khususnya di Indonesia, di tengah pandemi yang ada. Biarlah Tuhan yang boleh menolong. Kami bersyukur untuk upaya pemberian vaksin, kiranya Tuhan boleh memberkati penyaluran ini boleh diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Tuhan yang boleh menolong, khususnya pemerintah, diberikan hikmat bijaksana dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di tengah bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong memimpin kehidupan bangsa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati masa depan bangsa kami, Tuhan. Kami rindukan, biarlah bangsa ini boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk segala bencana alam yang telah terjadi juga Tuhan, khususnya banjir belakangan terjadi juga Tuhan yang boleh menolong. Biarlah Kau memberikan kekuatan penghiburan pada para korban dan juga ada upaya dari pemerintah untuk boleh mengatasinya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan, baik GGP maupun gereja berbagai denominasi. Kiranya Tuhan berkati, biarlah keberadaan gereja menjadi berkat. Berkati lembaga misi penginjilan, Tuhan Engkau boleh menolong Tuhan, supaya semakin banyak orang boleh mengenal Kristus. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu, juga menyerahkan mereka yang sudah, jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan dan persepuluhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami mengakhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudari, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pujian yang berkata, "Ku mau cinta Yesus." Biarlah ini boleh menjadi komitmen bagi setiap kita mau mengikuti Dia dan mencintai Dia sepanjang hidup kita. Kita angkat pujian ini dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, lalu dengan bahasa Indonesia. 我要永永远远敬爱耶稣，我要永永远远敬爱耶稣。虽然在生活环境艰难，目光风起来，我仍爱我主耶稣。直到永远，哦天父，天父，哦天父，天父，只是我你的儿女，在生活中要表彰你荣美。哦天父，天父，只是我你的儿女。只有我只为你而有的经历。Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Abba, Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Katakan sekali, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pada akhirnya saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. 领受上帝的祝福，
愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与圣智得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候完全无可指责。Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.